Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang kukasihi dan dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini dalam kesempatan yang indah yang sudah Tuhan berikan bagi kita, ya, untuk kita boleh ada di bait Tuhan untuk bersekutu, ya, bersama dengan sesama, terlebih kepada Tuhan. Amin. Kita sudah naikkan pujian sembahan kita ke hadapan Tuhan, dan biarlah senantiasa apa yang kita sudah naikkan itu akan berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Dan terlebih saat ini saudaraku yang terkasih, dia akan lebih disenangkan ketika engkau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Engkau buka telingamu, ya, engkau mengarahkan pandanganmu sungguh-sungguh, ya, ke dalam firman Tuhan, sebab firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan dalam setiap hidup kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan pernah mampu menjalani setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, kita akan buka Alkitab kita akan baca bersama-sama di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 sampai kepada ayat yang ke-15. Keluaran 16 ayat 14 sampai kepada ayat yang ke-15. Kalau sudah dapat katakan amin. Ayat ini akan kita baca, ya, kedua ayat ini kita baca bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Katakan amin. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku yang terkasih, mungkin di antara kita yang hadir pada saat ini, hari ini, ya, tidak hadir, berapa minggu yang lalu, saya telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada dua hal, ya, dan yang saya sampaikan adalah, ya, berseri atau dengan kata lain 3M, ya. Ada yang masih ingat? Yang pertama apa? Meminta. Yang kedua, memberi. Dan yang ketiga adalah hari ini akan kita baca, kita bahas, kita simak, ya, kita kupas bersama-sama saudaraku yang terkasih. Haleluya. Tema firman Tuhan hari ini tentunya adalah prinsip dalam menerima. Haleluya. Ya. Dari unsur yang ketiga ini saudaraku, ya, 3M, meminta, memberi, dan menerima. Ya. Yang paling digemari, yang paling disukai oleh manusia, tentulah hal menerima. Gak usah malu-malu, ya. Menerima ini yang paling digemari, ya. Saya juga suka menerima. Saudara pasti suka menerima. Amin. Ya. Jadi ini yang disukai oleh setiap manusia, ya. Yang paling disukai adalah menerima, ya. Tetapi kayaknya, ya, kayaknya saya boleh katakan, ya, soal menerima ini kayaknya sih nggak perlu dipelajari, ya. Kayaknya nggak perlu dipelajari, nggak perlu dilatih. Udah sih nggak usah ada prinsip-prinsip segala. Kalau kemarin ada prinsip atau dasar,
meminta, ada dasar untuk memberi. Tapi untuk menerima nggak usah lah pakai dasar, nggak usah pakai prinsip-prinsip. Kenapa? Apa sih susahnya dalam menerima? Apa susahnya? Kayaknya nggak ada yang susah dalam menerima. Tunggu dulu saudaraku. Ternyata menerima itu bukan hanya soal menerima saja. Bukan asal menerima saja. Menerima itu tidak semudah, tidak segampang yang kita pikirkan. Mungkin kita berpikir, kalau menerima kan tinggal mengenadahkan tangan kita saja, tinggal mengelurkan tangan kita saja, lalu kita minta, kita pegang. Kan gampang. Tapi dalam firman Tuhan, menerima itu juga harus dengan cara yang benar. Amin. Ya. Kenapa? Supaya ketika kita menerima sesuatu, baik itu sesuatu dari Tuhan, bahkan dari sesama kita, Tuhan berkenan di atas kehidupan kita. Karena terkadang ada Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita. Ketika kita menerima, Tuhan tidak berkenan. Tapi bagaimana supaya berkenan? Ada dasarnya. Ada prinsip-prinsipnya dalam menerima. Haleluya. Apa prinsip atau dasar dalam menerima? Yang pertama, dalam Keluaran pasal yang ke-16, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, lalu dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat 4 sampai kepada ayat yang ke-6. Demikian saya bacakan kembali firman Tuhan. Haleluya. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Lalu dalam Bilangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-4 dan sampai kepada ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Ayat 6. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Dasar atau prinsip di dalam menerima yang pertama adalah menerima dengan bersyukur tanpa bersungut-sungut. Amin. Ya. Menerima dengan bersyukur tanpa bersungut-sungut atau mengeluh. Ini prinsip yang pertama, saudaraku yang terkasih, ya. Di dalam menerima, yaitu menerima dengan bersyukur tanpa disertai dengan sungut-sungut, tanpa disertai dengan mengeluh. Apakah mudah? Ya. Orang kebanyakan kalau memberi sering bersungut-sungut.
sering mengeluh. Gak ada yang aku beri, gak ada yang aku bisa kasih. Ya. Tetapi bagaimana dengan menerima, saudaraku yang terkasih? Apakah mudah kita menerima dengan bersyukur tanpa bersungut-sungut? Mungkin mudah sekali kalau yang kita terima itu adalah sesuai dengan keinginan kita. Benar? Engkau minta sesuatu, kau minta A, dikasih A. Engkau minta B, dikasih B. Sesuai dengan apa yang kita terima, yang kita minta, kita terima. Itu mungkin sangat mudah, saudaraku, untuk kita bersyukur, tidak bersungut-sungut, tanpa kita mengeluh. Kenapa? Karena sesuai, cocok, itu yang aku mau, itu yang aku minta, itu yang aku harapkan, itu yang aku cita-citakan. Tetapi bagaimana kalau tidak sesuai, saudaraku, dengan keinginan kita? Ya, bisakah kita belajar bersyukur tanpa kita bersungut-sungut? Nggak sesuai, saudaraku. Kita minta A, yang dapat B, yang dikasih C, ya. Bisakah kita belajar bersyukur? Bisakah kita meminta, menerima tanpa kita bersungut-sungut? Yang Tuhan mau, saudaraku yang terkasih, ketika kita menerima pemberian Tuhan maupun pemberian sesama, ya, besar kecil pemberian tersebut, tetapi kita harus menerimanya dengan bersyukur. Katakan amin. Bersyukur, berterima kasih, tanpa kita bersungut-sungut. Kita minta, kita terima dengan bersyukur, dan kita terima dengan bersuka hati, bersuka cita. Haleluya. Ya. Di dalam ayat pokok tersebut, dalam Keluaran pasal yang ke-6, dalam Bilangan pasal yang ke-11, kita semua sudah dengar, saudaraku yang terkasih, bagaimana bangsa Israel, ya, bangsa yang merupakan contoh orang yang menerima pemberian Allah dengan bersungut-sungut. Ya. Di dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir sampai kepada tanah perjanjian, ya, selama 40 tahun lamanya. Di dalam perjalanan mereka, saudaraku, di padang gurun yang gersang. Tetapi juga selama 40 tahun itu, saudaraku yang terkasih, Allah memberi mereka makan. Amin. Selama 40 tahun perjalanan mereka, di mana di sana tidak ada makanan dan air sesungguhnya, tetapi Allah memberi mereka makan, Allah memberi mereka minum selama perjalanan mereka 40 tahun lamanya. Bayangkan, saudaraku yang terkasih, ya, apakah makanan yang diberi Allah kepada mereka? Mana, ya, mana itu apa, saudaraku? Mana itu adalah roti yang turun dari surga. Haleluya. Roti yang turun dari surga. Di dalam Keluaran pasal yang ke-16, ayat yang ke-31, di sana dicatat, warna mana itu putih dan rasanya seperti kue madu. Ya. Enak. Ya. Ternyata mana itu enak, saudaraku. Seperti kue madu. Ya. Itulah yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan memberi makan bangsa Israel
Ya, selama 40 tahun lamanya di dalam perjalanan mereka di tanah yang gersang, di padang gurun, Tuhan beri mereka makan setiap hari. Mereka makan manna, mereka makan roti yang rasanya seperti kue madu. Mereka makan bukan sekali seminggu, mereka makan bukan sekali sebulan, tetapi mereka makan 1 kali 1 hari, sekali, mungkin 3 kali. Ya, karena Tuhan berjanji setiap pagi mereka mengutip sampai mereka bisa makan sampai malam hari. Setiap pagi, seperti embun dikatakan dalam firman Tuhan. Mereka kutip. Itulah pemberian Allah kepada bangsa Israel. Tuhan beri mereka makan setiap waktu, setiap hari. Mereka enggak perlu bekerja. Haleluya. Haleluya. Mereka enggak perlu menanam. Mereka enggak perlu masak, saudaraku yang terkasih. Tuhan memberi makan setiap hari dengan manna. Kurang enak apalagi bangsa Israel saat itu, saudaraku, enggak bekerja. Mereka bangun, Tuhan beri makan, Tuhan beri makan, Tuhan sediakan manna bagi mereka. Tetapi apa respon bangsa Israel? Mereka bersungut-sungut, mereka menggerutu, saudaraku. Mereka komplain atas pemberian Allah. Mereka enggak terima atas pemberian Allah. Mereka berkata di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-6, sekarang kami sudah menjadi kurus kering. Ya, kami sudah menjadi kurus kering. Gak ada lagi daging, gak ada lagi ikan, gak ada lagi timun, gak ada lagi semangka, gak ada lagi bawang merah, gak ada lagi bawang putih. Mungkin saat itu ketika dulu dia ingat dengan perlengkapan yang sedemikian, mungkin mereka sudah buat saksang, ya, karena lengkap bumbu-bumbunya, ya. Tetapi itu yang mereka ingat terus, saudaraku. Itu yang diingat oleh bangsa Israel, ya. Dulu kami, Tuhan sediakan ini, Tuhan sediakan itu, Tuhan sediakan ini. Tetapi kenapa sekarang hanya manna ini saja yang Tuhan sediakan? Apa ini? Apa ini? Setiap hari kami harus makan manna ini. Mereka enggak bersyukur, saudaraku, dengan apa yang ada di hadapan mereka. Mereka justru mengingat-ingat apa yang tidak ada di hadapan mereka. Makanya belajar bersyukur dengan apa yang ada di hadapan saudara yang engkau sudah terima. Amin. Jangan engkau menggerutu dengan apa yang tidak ada, yang tidak ada di hadapanmu. Jangan engkau pernah mengeluh. Padahal begitu luar biasanya pemeliharaan Allah kepada bangsa Israel, saudaraku. Ya, sesungguhnya enggak ada air di padang gurun, Tuhan sediakan air untuk mereka minum. Amin. Haleluya. Ya. Di padang gurun yang begitu gersang, kering, enggak ada air, tapi Tuhan beri mata air untuk mereka bisa minum, melepas dahaga mereka. Haleluya. Mereka bisa makan setiap waktu, setiap hari. Ya. Tuhan beri roti, ya, roti asli,
produk surga. Amin. Ya. Kalau sudah datangnya dari Tuhan, pastilah itu baik, luar biasa. Amin. Ya. Jadi roti yang mereka terima itu, roti yang mereka makan itu datangnya dari surga. Produksi surga. Bukan produksi pabrik, bukan produksi manusia, bukan manusia yang buat. Bukan dari Karoma. Tapi dari surga, saudaraku. Ya, dari surga. Tapi langsung pemberian Allah dari surga, dikatakan firman Tuhan. Langsung dari surga. Tetapi mereka mencemooh. Bangsa Israel mencemooh pemberian Allah yang langsung dari surga. Artinya apa? Mereka tidak bersyukur untuk menerima. Mereka bersungut-sungut dalam menerima. Itulah bangsa Israel. Di dalam Nehemia pasal yang ke-9 ayat 20 sampai kepada ayat yang ke-21, di sana mencatat bagaimana luar biasanya cara Allah memelihara bangsa Israel, ya. Mereka diberi makan, diberi minum, gak pernah mereka kekurangan, ya. Pakaian mereka disediakan, gak pernah rusak-rusak. Kaki mereka tidak pernah bengkak. Ya. Bayangkan saudaraku, di padang gurun yang panas teriknya saya tidak tahu berapa derajat, yang dinginnya berapa derajat saya tidak tahu. Ya, kalau kita mungkin ada di sana, saudara bisa nggak jam-jam 12 siang jalan dari aspal, bisa nggak? Walaupun saudara mungkin pakai sepatu, pasti rasanya panas. Tapi begitu baiknya pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel. Tuhan beri mereka makan, Tuhan beri mereka minum, Tuhan pelihara mereka, Tuhan sediakan pakaian yang tidak pernah rusak-rusak. Ya. Ketika mereka berjalan sekian jauh milnya, mereka tidak, pakaian mereka, sepatu mereka tidak rusak, kaki mereka tidak bengkak. Luar biasa enggak Tuhan? Luar biasa saudaraku yang terkasih, ya. Tapi adakah mereka mensyukuri hal itu, saudaraku? Adakah bangsa Israel mensyukuri apa yang sudah mereka terima dari pemberian Allah? Mereka justru bersungut-sungut. Kami sudah kurus kering. Kami akan mati. Kami akan mati di padang gurun ini. Lebih baik kami mati di Mesir. Kenapa kau bawa kami kemari? Bersungut-sungut, bersungut-sungut. Mereka setiap hari bersungut-sungut. Itu sebabnya Allah menumpas bangsa Israel. Tuhan tidak izinkan mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan tumpas mereka, saudaraku yang terkasih. Ini akibat bersungut-sungut. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Adakah kita setiap hari bersyukur dengan berkat yang sudah Tuhan beri bagi kita, saudaraku? Masihkah kita bersungut-sungut? Masihkah kita mengeluh? Besar kecil pemberian Allah, kita belajar bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Meskipun saat ini yang engkau terima itu mungkin bagimu kecil, sederhana, tidak bermewah-mewah, mungkin tidak seperti yang engkau harapkan, berbeda dengan apa yang engkau minta, tidak sama seperti apa yang engkau rindukan.
Mungkin itu enggak berharga bagimu. Tapi marilah kita belajar bersyukur. Haleluya. Kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita pernah mengeluh. Jangan kita pernah bersungut-sungut. Amin. Mungkin itulah pemberian Allah saat ini bagimu. Ketika engkau bersyukur hari ini, mungkin di lain waktu Tuhan akan beri yang lebih lagi kepada engkau. Amin. Jangan engkau pernah katakan seperti bangsa Israel berkata, apa ini? Kok cuman ini aja? Gak ada artinya bagiku. Adakah kita berkata demikian, saudaraku? Seandainya ada orang, ya, sesama kita, teman kita, saudara kita, ya, mereka memberikan sesuatu pada kita, pantas nggak kita marah kepada mereka? Ya, sekali lagi, terlepas besar kecil yang mereka berikan, tetapi pantas nggak kita marah kepada mereka? Pantas enggak kita berkata, kita marah, apa ini? Apa yang kau kasih ini? Kok cuman ini yang kau kasih? Seharusnya kata atau kalimat yang terucap dari mulut kita itu adalah terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kok baik kali kau. Harusnya itu yang kita ucapkan. Kita bersyukur. Kita berterima kasih dengan apa yang kita sudah terima. Apa yang sudah Dia berikan, besar, kecil, sekali lagi, bersyukur. Berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari kita belajar, saudaraku, untuk kita bisa berkata terima kasih untuk apapun. Untuk belajar kita berterima kasih, bersyukur atas pemberian Allah, apapun itu bagi kita. Apapun itu. Katakan, Engkau baik Tuhan. Amin. Engkau sungguh baik Tuhan. Aku bersyukur atas pemberian-Mu ini Tuhan. Aku bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Itu yang harus kita katakan. Bersyukur. Tanpa kita bersungut-sungut. Haleluya. Artinya apa, saudaraku? Di situ kita sudah menghargai pemberian Allah. Kita sudah syukuri pemberian Allah. Hati Allah akan senang. Dan percayalah, saudaraku yang terkasih, besok-besok Dia akan beri yang lebih baik dari hari yang kemarin, dari hari ini. Dia akan beri yang terbaik untuk hari esok dan sampai selama-lamanya. Dengan kita bersyukur. Jadi jangan kita pernah mengeluh dalam menerima pemberian dari Allah. Terimalah dengan bersyukur. Haleluya. Yang kedua, prinsip dalam menerima yang kedua adalah di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 48. Lukas pasal yang ke-12 ayat 48 bagian B, ya. Perhatikan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut.
Jadi ini dasar yang kedua. Prinsip yang kedua dalam menerima adalah menerima dengan bertanggung jawab. Haleluya. Menerima dengan bertanggung jawab. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak yang dituntut. Dan kepada siapa banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Artinya apa, saudaraku? Apa artinya? Artinya adalah setiap orang yang sudah diberi, yang sudah menerima sesuatu, akan dituntut bertanggungjawaban atas apa yang sudah ia terima. Haleluya. Jadi bukan asal terima-terima saja. Ada dasarnya, ada prinsipnya. Menerima itu harus dipertanggungjawabkan. Banyak dituntut, banyak dipercayakan, dan banyak juga dituntut. Haleluya. Makin banyak yang Tuhan berikan, maka makin banyak juga yang Tuhan tuntut kepada kita. Jadi kalau dipikir-pikir, balik nggak balik, ya. Berarti kalau sikit, berarti sikit yang harus kita kasih, yang harus kita pertanggungjawabkan. Berarti kalau banyak yang kita terima, loh, apakah sikit yang kita pertanggungjawabkan? Banyak juga. Jadi mau yang mana, saudara yang terkasih? Mana yang mau, saudara? Sikit, banyak? Halo? Banyak? Mau bertanggungjawabkan? Amin. Walaupun mungkin seperti sama, tetapi akan lebih baik kalau banyak yang kita pertanggungjawabkan. Artinya apa? Kita akan menjadi berkat lebih besar lagi. Haleluya. Kenapa enggak? Kalau kita bisa kasih besar, kenapa harus kecil? Kalau bisa kita pertanggungjawabkan besar, kenapa harus kecil? Jadi dalam menerima ini bukan soal asal menerima, tapi bagaimana kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita terima. Harus dipertanggungjawabkan. Apa yang kita sudah terima itu ternyata harus kita pertanggungjawabkan. Ketika kita berdoa supaya Tuhan memberkati kehidupan kita, ya. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati pekerjaan kita. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati segala usaha-usaha kita. Ingat, saudaraku yang terkasih, semakin Tuhan berkati, artinya semakin besar yang dituntut dari kita. Jangan engkau pernah meminta kepada Tuhan, besar, berkati kami Tuhan, berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami. Tapi kita tidak semakin besar pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Justru semakin kecil. Karena sangat sukar, saudaraku, ya, memberi dengan jumlah yang besar itu sangat sukar. Mungkin kalau kecil itu biasa, benar? Ya, kan kecil aja, ya, kan kecil kok.
Tapi bagaimana dengan besar? Kita berpikir, 1000 kali berpikir. Sayang. Besar kali. Kita diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita sudah terima dari Tuhan. Haleluya. Jangan kita hanya menerima saja tanpa ada tanggung jawab. Haleluya. Haleluya. Semakin maju pekerjaan kita, semakin besar usaha kita, semakin bertambah penghasilan kita, semakin bertambah kekayaan kita, harus semakin besar juga pengorbanan kita kepada Tuhan. Haleluya. Bukan semakin kecil. Dan itulah bukti dari tanggung jawab kita. Itulah dasar dalam menerima sesuatu dari Tuhan. Semakin besar yang kita terima, semakin besar pula yang harus menjadi tanggung jawab kita. Jadi ini berlaku kepada semua hal, saudaraku yang terkasih. Ya, kepada semua hal, untuk semua hal. Ya, semakin tinggi ilmu pengetahuan saudara, semakin tinggi ilmu pengetahuan kita, semakin besar juga yang dituntut dari kita. Karena banyak sekali orang kalau sudah tinggi ilmunya, pengetahuannya, ya, dia sudah mencapai S1, S2, S3 dan lain-lain sebagainya. Dia tidak peduli lagi dengan ibadah. Dia tidak peduli lagi dengan apa yang namanya pelayanan. Dia tinggalkan, itu kan nggak perlu. Aku yang perlu S ini, aku yang perlu harus masuk kerja. Aku harus masuk kerja ke tempat yang bagus, ke tempat yang elit, favorit, dan lain-lain sebagainya. Akan dituntut kita lebih lagi, lebih besar lagi. Haleluya. Haleluya. Ya. Semakin besar talenta kita, karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka semakin juga banyak dituntut dari kita. Harus semakin banyak yang kita perbuat untuk Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saudara Tuhan kasih talenta untuk bisa menyanyi, suara saudara merdu, muliakanlah Tuhan dengan suara saudara. Amin. Engkau bisa bernyanyi, angkat pujian kepada Tuhan. Ya. Engkau bisa main gitar, main musik, fungsikan. Tanggung jawab nih. Talenta, karunia yang sudah Tuhan beri kepada saudara, tanggung jawab. Semakin engkau bertambah pula untuk tetap setia dan melayani Tuhan. Haleluya. Apakah kita mau begitu-begitu saja tanpa ada talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita? Kita hanya bisa berdiam diri saja. Ya. Paling tidak kita semua yang hadir pada saat ini memiliki satu talenta. Apa itu? Senyum. Pergunakan senyummu menjadi berkat. Tambah-tambahkan senyummu menjadi berkat. Haleluya. Jadi itu yang dituntut saudaraku yang terkasih. Semakin banyak kita perbuat kepada Tuhan, apa yang kita sudah terima dari Tuhan, talenta-talenta yang kita sudah terima dari Tuhan, karunia-karunia yang kita sudah peroleh dari Tuhan, kita dituntut untuk semakin banyak lagi kita berbuat kepada Tuhan. Bukan justru menghilang. Haleluya. Sebab semakin banyak yang dipercayakan, semakin banyak pula yang dituntut. Ingat itu. Amin. Ya, apapun itu saudaraku yang terkasih. Dan kita harus ingat satu hal. Ya. Semua yang kita punya, harta, kekayaan,
pengetahuan, talenta, dan lain-lain sebagainya. Semua itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Amin. Ya, Tuhan hanya percayakan kepada saudara dan saya. Kepercayaan itulah, ya. Saudara sudah dipercayakan. Saya sudah dipercayakan. Mari kelola dengan baik. Amin. Ya. Kelola dengan baik. Fungsikan dengan baik. Pergunakan dengan baik apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu semua adalah milik Tuhan. Suatu saat semua itu akan ditarik kembali. Selagi kita dipercayakan, mari kelola dengan baik. Jadilah berkat. Semakin banyak engkau terima, akan semakin banyak juga yang dituntut dari kita. Haleluya. Haleluya. Di dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 di sana dicatat, orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Mau berkat? Jadilah menjadi orang yang dipercaya. Apa yang harus dipercaya? Berkat-berkat, talenta, karunia yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Biarlah Tuhan percaya atas semua itu, supaya melimpah-limpah kasih dan berkatnya bagi kita. Haleluya. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 23 di sana dicatat, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, tanggung jawab yang kecil, aku akan memberikan perkara-perkara yang besar, tanggung jawab yang besar kepadamu. Yang kecil dulu, jangan engkau mengeluh. Kalau kecil dapatmu, jangan engkau mengeluh. Bersyukur. Kalau engkau sudah setia atas yang engkau sudah terima, itu mungkin kecil bagimu, engkau setia, engkau bersyukur, engkau berterima kasih, maka pasti akan Tuhan berikan, Tuhan percayakan yang lebih besar kepadamu. Saudaraku yang terkasih, jika sekarang ini masih sedikit atau masih kecil yang sudah Tuhan percayakan kepadamu, tetaplah setia. Haleluya. Tetap setia engkau kepada Tuhan. Setialah. Jika engkau setia dan dapat dipercaya, Dia akan beri engkau hal-hal atau perkara-perkara yang lebih besar. Tapi ingat, semakin besar yang kita terima, akan semakin besar pula yang dituntut dari kita. Haleluya. Oleh sebab itu mari syukurilah. Syukuri, tanggung jawabilah apa yang kita sudah terima dari Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan tentang hal-hal, ya, dasar prinsip yang kita sudah dengar di sepanjang 3 minggu ini, ya, dasar prinsip dalam memberi, di dalam meminta, memberi dan menerima. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar itu akan semakin menjadi suatu hal yang luar biasa bagi kita, ya, menjadi kekuatan bagi kita, jadi kesukaan, sukacita bagi kita, menjadi jalan keluar bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.